Jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Happy Sunday. Kita udah seminggu melakukan aktivitas kita. Ada yang kerja, ada yang sekolah mungkin, ada yang saat ini lagi holiday mungkin. Yuk kita saat ini mau fokuskan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Minggu ini saya diingatkan dengan satu ayat Alkitab dari Psalm 23 verse 4 to 5. I'm gonna read it. Your authority is my strength and my pace. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely, for you are near. You become my delicious feast, even when my enemy dare to fight. You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. You give me all I can drink of you, until my heart overflows. Hari ini aku mau encourage kita semua untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk immerse, untuk masuk, untuk menyembah Dia dengan segenap hati kita dan cari wajah Tuhan, cari presence, kejar hadirat Dia. Biar hari ini Tuhan mengisi kita sampai kita overflow, sampai hati kita penuh, tumpah udah gak muat lagi. Yuk, mari kita satukan hati kita, mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Thank you Jesus. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. We sing, come on, sing it together. The more I seek you, the more I find you. We come to you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming.
Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can say. I melt in your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's over. Sing it one more time. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. Yes, you are. Yes, you are. You are
Lord, we thank you for your presence. We thank you, Lord, for making us feeling that you are close to us. You never leave us. In every season of our life, you are just there. You are the witness of every journey, every step that we take, Lord. And we're so thankful for you, Lord. Thank you, Jesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biar kami duduk di bawah kaki-Mu dengan hati yang terbuka, pikiran yang siap untuk diubahkan, hati yang mau belajar ya Tuhan. Thank you Lord, Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan yang melayani-Mu. Biar setiap firman yang keluar, itu boleh Tuhan tertanam dan jadi rema dalam kehidupan kami, dan mengubah kehidupan kami Tuhan. Kami jadi ciptaan yang baru di dalam Kau. Thank you Lord, mari kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Thank you buat Natasha dan tim yang sudah melayani kita dalam pujian penyembahan. Dan saya percaya setiap kita semua dalam keadaan baik. Ya, kita bersyukur kondisi Sydney, Australia semakin membaik. Dan kita doakan supaya kondisinya akan cepat pulih dan Tuhan berdaulat. Kita juga sedang mempersiapkan berdoa supaya segera kita bisa memulai kebaktian di gedung yang baru, ya, di chapter yang baru dan sebuah teritori yang baru. Dan saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik, aman, dan diberkati Tuhan. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya akan share screen. Oke. Hari ini kita mempelajari firman Tuhan, saudaraku. Saya memberi tema Rebuild in the Year P. Alep 5781. Saudara, tahun ini kita sedang memasuki yang namanya tahun Ibrani P. Alep, ya, atau kalender Alkitab yang saudaraku kita percaya, saudaraku, bangsa Israel, ya, itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita walaupun bukan Israel secara jasmani, tapi kita adalah Israel secara rohani. Ya. Kita adalah keturunan anak-anak ilahi, kita adalah anak Abraham. Dan saya percaya saudaraku bahwa secara Israel rohani, kita juga perlu mengerti ya musim, season, dan waktu Tuhan bekerja. Saudara, ternyata penanggalan dan kalender Ibrani itu pakai bulan, ya, bukan pakai matahari seperti kalender Gregorian yang kita alami hari-hari ini. Nah, penanggalan saudaraku Ibrani itu dimulai dari penciptaan dari Adam dan Hawa, ya, makanya sudah tahun 5781. Nah, tepatnya saudaraku minggu yang lalu, ya, tanggal 18 September di Israel itu mereka mengadakan sebuah hari raya, ya, namanya Rosh Hashanah, yaitu pergantian tahun. Ya, mereka ganti tahun itu bukan bulan Desember akhir atau Januari awal, tapi Rosh Hashanah ini kira-kira bulan September atau Oktober. Ya. Nah, kemarin 18 September mereka merayakan pergantian tahun, masuk sebuah season yang baru, tahun yang baru namanya tahun P. Alep 5781. Nah, tahun sebelumnya adalah tahun 5780, itu memasuki sebuah dekade yang namanya dekade P, ya, atau mulut. Nah, ini saya review sedikit saudara ya. P itu 10 tahun satu dekade dari 5780 sampai 5789, ya. Jadi 10 tahun. Jadi saudaraku, sekarang dari minggu yang lalu kita sudah memasuki 5781. P ditambah Alep. Alep itu kata alfabet 1 di Ibrani. Nah, kalau kita memperhatikan satu dekade ini, saudara, ya, Tuhan mau mengajar kita selama 10 tahun ke depan, saudara, desain ya satu dekade ke depan dengan mulutmu. Karena saya percaya kalau engkau menabur perkataan yang baik, ucapan yang baik, memperkatakan firman, kehendak Allah, maka kita akan menuai yang baik seperti yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Nah, dekade yang sebelumnya, 10 tahun yang sebelumnya, kita sudah mengalami yang namanya dekade Ayin, ya, tahun mata. Baik mata Tuhan melihat kita, menguji hati kita, maupun cara pandang kita itu begitu penting.
Kalau cara pandang kita sudah melihat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan, maka satu dekade yang baru ini, yaitu dekade P, Tuhan mau kita menjaga mulut kita. Ya, banyak berdoa, bersyukur, berharap, mengatakan kata-kata yang positif dan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, ternyata di dalam kata P, ya, itu mengandung sebuah ruang kosong di sini, ya, yang putih ini. Kalau dikeluarkan dengan garis merah, maka saudaraku ruang kosong ini akan membentuk sebuah subword, suku kata yang lain yang artinya bed. Ya, bed ini sebenarnya rumah. Jadi ada rumah di dalam ruang kosong di dalam kata P ini. Ya, dari kata bed ini bisa muncul battle yang artinya rumah, rumah Tuhan. Nah, ternyata saudaraku bed ini artinya juga mengandung saudaraku daya cipta atau penciptaan. Kalau saudaraku lihat ya di dalam Kejadian dan juga dalam Yohanes pasal yang pertama itu muncul kata bed ya, artinya penciptaan, Saudara. Ternyata dalam mulut kita, saudaraku ya, ini ada sebuah daya cipta. Ingat, pertama kali Tuhan menciptakan dunia ini dengan berbicara dengan dia ngomong pakai mulutnya, ya. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Jadi saudaraku luar biasa, ya. Kata-kata ini pertama kali tidak dipakai untuk komunikasi, tapi untuk menciptakan. Itu sebabnya ketika engkau berbicara selama satu dekade ini, perhatikan baik-baik. Jaga mulutmu. Supaya saudaraku ketika kita ngomong, ketika kita berbicara, itu ada daya cipta. Ya, baik ciptaan yang positif maupun ciptaan yang negatif. Perhatikan Amsal 18 ayat 21. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, ya. Dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Jadi mati dan hidup kita itu dikuasai oleh lidah, dikuasai oleh mulut kita, apa yang kita ucapkan. Amin. Kalau hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang mengeluh, banyak orang ngedumel, bahkan deklarasi ngomong yang negatif, sumpah serapah, ngomong di sosial media, upload yang nggak perlu, saudaraku, kritik orang, nyalain orang di sana sini, saudara. Ya, apa yang terjadi, saudara? Itu, saudaraku, membuat kita semua, ya, akan, saudaraku, menuai hal-hal yang akhirnya negatif. Tetapi kalau kita, saudaraku, mengucapkan hal-hal yang positif, ya kita menyampaikan hal-hal yang positif, kita banyak memuji, menyembah Tuhan, maka kita akan menuai hal-hal yang positif. Amin. Itu sebabnya, saudaraku, tahun ini mari kita jaga mulut kita dan lidah kita. Ingat, ada daya cipta yang luar biasa. Ya. Lalu kita sekarang mau belajar kata Alef. Nah, kata Alef ini, saudara, adalah huruf pertama dari alfabet Ibrani. Ya, kalau kita ada 1, 2, 3, 4. Kalau saudaraku di Ibrani satunya itu Alef, berarti superior. Ya, dari kata Alef ini, saudaraku, di dalam piktograf aslinya, gambar aslinya, saudaraku, asal mulanya itu berbentuk kepala seekor lembu. Ya, kepala seekor lembu. Jadi, saudaraku, seperti ox. Ya, apa artinya? Ternyata saudaraku mengandung makna ox itu, kepala seekor lembu itu yang pertama melambangkan kekuatan. Jadi saudaraku Tuhan mau tahun ini kita melihat kekuatan ilahi dan kita mengalami kekuatan ilahi sehingga kita menjadi kuat. Ya. Lalu bicara juga saudaraku adalah kepemimpinan. Saya percaya Tuhan sedang menantikan pemimpin-pemimpin yang kuat, yang tangguh. Terutama tahun ini ya ada banyak saudaraku yang sedang terjadi diizinkan Tuhan, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat, yang tangguh, saudara. Dan saya berdoa supaya saudara menjadi pemimpin yang kuat juga, pemimpin yang tangguh. Lalu yang kedua, kepala seekor lembu melambangkan juga saudaraku lembu ini sedang membajak, sedang bekerja. Karena lembu diciptakan bukan untuk nganggur, tetapi untuk membajak ladang, membajak sawah. Ya, jadi Tuhan mau di tahun Alef ini kita semua, saudaraku, didapati Tuhan membajak ladang, bekerja, saudaraku, melakukan kehendak Bapa, superior. Ya, karena Alef ini number one, superior. Artinya ada preoccupation in your thought, in your mind.
ada preeminent in your heart, bahwa Tuhan menjadi segalanya, menjadi pusat, dan kita mengerjakan, kita membajak di ladang Tuhan, menjadi kuat dan tangguh seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu saudaraku, di dalam kata Alep ini juga muncul saudaraku tiga, ya, di sini dikatakan tiga kata, yaitu yod yang ke atas, ini lengan ke atas, lalu yod yang lengan ke bawah, ya, dan faf. Nah, faf ini artinya manusia. Ya, manusia. Manusia saudaraku yang artinya kait, ya, pasak atau paku yang ditancapkan, ya, menjadi satu. Artinya ada saudaraku keterhubungan. Ada keterhubungan di antara kedua lengan atas dan lengan bawah. Kedua yod ini, saudara. Nah, apa artinya? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lihat, yod yang atas, lengan atas tadi, itu bicara divine realm. Divine reality. Nah, ini ada supranatural reality. Di mana kerajaan Allah, kehendak Allah, perkenanan Allah, firman Allah dinyatakan yang terbaik buat kita. Lalu saudaraku yang di bawah ini, mohon maaf, ini adalah earthly reality, ya, earthly reality, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia, kita masih bekerja, kita masih sekolah, kita punya keluarga, kita punya anak, dimanapun kita tinggal. Tetapi saudaraku, antara dunia reality ini dan surga reality ini yang divine, ini harus ketemu, ya, dengan diri yang namanya faf ini yang di tengah-tengah, ya, dikaitkan, dipakukan, ya, menjadi satu dalam kehidupan manusia, faf. Nah, fafnya ini sedikit condong, sedikit miring. Artinya Tuhan mau kita rendah hati, simple, humble, ya, untuk kita menerima semua rencana dan kehendak Allah. Kita sebagai manusia harus simple before God. Dan kejadian-kejadian yang kita alami di muka bumi ini, ya, berita-berita yang kita dengar lewat WhatsApp, lewat CNN, lewat Channel 9 dan seterusnya, bukan untuk membuat kita takut, bukan untuk membuat kita bingung sehingga akhirnya kata-kata kita jadi takut dan bingung, bukan. Tapi sebagai data yang perlu kita kelola sehingga kita tetap melihat kepada janji Tuhan, firman Tuhan yang supernatural, dan kita mengalaminya dan kita memperkatakannya sehingga kita boleh menghidupinya bersama-sama, ya. Itulah arti kata saudaraku dari saudaraku P Alep ini, saudara, ya. Kita move on ke slide berikutnya sekarang. Lihat, dari kata Alep ada saudaraku 3 suku kata, ya. Saudara lihat, kalau Ibrani ini seperti tulisan Arab, kita bacanya itu saudaraku dari kanan ke kiri. Ya, kalau kita Inggris kan Indonesia juga bacanya dari kiri ke kanan, ya, kayak Alep kita bacanya A-L-E-P-H. Tapi kalau Ibrani tulisannya itu bacanya dari kanan ke kiri. Itu ada kata Alep, ya, saudara, ya. Lalu saudaraku ada kata saudaraku Lamet yang di tengah ini, lalu ada kata P, ya, yang paling kiri ini. Nah, menarik. Kalau Alep dan Lamet, ya, ini digabung maka muncul kata El. Nah, El itu muncul kata Elohim, ya, El Elyon, El Gibor, El Roi, El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Gembala yang baik, Allah Maha Hadir. Jadi saudaraku, dari kata Alep ini muncul kata El. Ya, ini luar biasa, ya. Lalu P ini adalah mulut yang terbuka. Nah, kalau digabung, saudaraku, kata Alep, P dan L itu adalah mulut Elohim yang terbuka. Jadi kalau mulut Elohim terbuka, itu bukan lagi bengong. Karena Tuhan dalam Mazmur 121 dikatakan tidak pernah tertidur. Tuhan nggak pernah bengong. Artinya kalau mulut Elohim terbuka, ya, artinya Tuhan lagi mengajar, Tuhan lagi mendidik, Tuhan lagi berfirman. Amin. Ya, kayak saya nih kalau lagi mulutnya terbuka, lalu saudara foto, ya, mulut terbuka, saya lagi mengajar, saya lagi berkhotbah, saya lagi download isi hati yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Nah, sama.
Tuhan lagi terbuka mulutnya, pengajarannya, didikannya, kehendaknya, kedaulatannya sedang disampaikan kepada saudara di tahun P Alep ini. Itu sebabnya buka hati kita lebar-lebar, sepakat dengan firman Allah, lalu perkatakan ulang firman Allah, jaga mulutmu baik-baik, supaya mulut kita hanya memperkatakan apa yang dia mau, bukan perkataan yang negatif dan sia-sia, bahkan gosip dan fitnah. Amin. Nah, saudara, kita akan melihat satu ayat yang sangat bagus dan terkenal, ya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Sama-sama baca yuk. 2, 3. So shall my word be that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I send it. Luar biasa, saudara. Perkataanku, ya Tuhan berkata, yang keluar dari mulutku, ya ketika mulut Tuhan terbuka, disampaikan perkataan Tuhan, tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tetapi apa? Akan accomplish. Highlight kata accomplish, ya, akan succeed, akan berhasil di dalam segala perkara yang Tuhan kehendaki dan Tuhan maui. Ini luar biasa sekali, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dan kita renungkan di dalam tahun P Alep 5781 ini? Catat baik-baik. Yang pertama, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu, setiap firman yang keluar, saudaraku, dari nafas Tuhan, mulut Tuhan itu akan digenapi. Katakan amin. Ya. Jadi saudaraku, tahun ini percaya bahwa saudaraku, firman yang keluar dari mulut Allah yang terbuka itu pasti akan digenapi. Ayatnya ada di Yesaya 55 ayat 11. It shall accomplish, it shall succeed in the things for which I send it, in the things that which I purpose it. Wah, ini luar biasa. Jadi saudaraku, kalau Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kesembuhanmu, Tuhan sudah kasih ayat, sampaikan firman itu, perkatakan firman itu. Untuk terobosan, untuk mujizat, untuk masa depan, untuk keselamatan, untuk bangsa-bangsa, untuk kerajaan Allah, sampaikan firman itu. Firman yang logos, yang tertulis dalam Alkitab, kita kunyah, kita makan sampai menjadi firman rema, darah dan daging. Yang menguasai pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita, dan kita perkatakan. Dan saya percaya, saudara, ketika kita, saudaraku, menantikan firman, maka tahun ini semuanya akan digenapi. Buat saudara yang belum mengenapi dan mengalami, tetap setia. Perkatakan firman Allah dan alami semua janjinya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Firman yang disampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya sering-seringlah perkatakan firman. Amin. Sering-seringlah berdoa dengan firman, scripture prayer. Amin. Sering-seringlah bersyukur, berharap, berdoa kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sepakat dengan isi hati Tuhan. Yang kedua, tahun 5781 P Alep ini adalah tahun di mana ada nafas kehidupan, atau bahasa Ibrani-nya Ruah Mokades. Ruah Hokades ini, saudaraku, adalah nafas hidup yang Tuhan sampaikan. Ada ruah. Tuhan hembuskan lewat mulutnya. Ya, artinya, saudaraku, ketika saya ngomong juga akan ada nafas hidup. Ya, ada nafas. Kalau saya baru makan durian, makan pete, saya ngomong, nafasnya jadi bau durian, bau pete. Itu dahsyat, saudara. Orang yang dengar di sekitar saya bisa dilawat Tuhan. Bisa tumbang, saudara, ya kan. Nah, kalau saya baru gosok gigi, makan min, maka ketika saya ngomong, nafas hidupnya juga segar, gitu ya. Nah, tahun ini tahun di mana Tuhan membuka mulutnya, mengajar, mendidik kita, maka saudara, ada nafas kehidupan. Akan ada nafas ilahi yang Tuhan keluarkan dari mulutnya. Ini bicara pengurapan Allah. Akan ada pencurahan Roh Kudus, akan ada hembusan nafas, akan ada kesegaran, akan ada kegairahan yang baru, di mana saudaraku yang mati akan dibangkitkan, yang putus asa akan menemukan pengharapan. Karena di dalam nafas kehidupan itu ada ruah. Ingat,
Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk pertama kali dari debu, dari tanah liat, dibentuk, lalu dihembuskan nafas. Itulah ruah. Nah, ketika tanah liat itu menerima ruah, maka tanah liat itu menjadi manusia, karena manusia itu esensinya adalah makhluk roh. Makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Inilah yang membedakan manusia, yang membedakan saya dan saudara dengan binatang. Binatang tidak memiliki roh. Binatang hanya memiliki jiwa, pikiran, perasaan, dia bisa happy, dia bisa lapar. Tapi dia nggak punya roh, dia nggak punya, saudaraku, sebuah roh atau kehidupan ilahi. Dan saya percaya tahun ini, tahun Alef, di mana ada kehidupan ilahi, ada pengurapan ilahi, ada, saudaraku, kesegaran ilahi, ada hembusan nafas ilahi yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita. Itu sebabnya perbanyak berdoa, perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak duduk di kaki Tuhan, silent solitude, untuk mendengar suaranya, untuk menerima hembusannya. Come and breathe on me, Lord. Berhembuslah Roh Kudus. Saya membutuhkan pengurapan-Mu. Dan saya percaya pengurapan Tuhan akan mematahkan setiap kuk dan belenggu, mematahkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kita, sehingga kita dibebaskan, disegarkan. Tahun ini saya percaya engkau semua akan disegarkan, dikuatkan, dibaharui di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Tahun Pi Alef ini adalah tahun pengajaran dan pengembalaan Tuhan. Ya, tahun pengembalaan dan pengajaran Tuhan. Karena, saudaraku, dari kata Alef ini muncul kata tadi kita sudah pelajari, kata lamet. Arti dari kata lamet ini adalah tongkat. Ya, atau galah penggiring untuk ternak. Atau untuk domba-domba. Nah, ini luar biasa, saudara, ya. Jadi kalau ada tongkat penggiring domba, dia akan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar dari Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntun aku di air yang tenang. Tuhan mencukupkan, Tuhan memuaskan, Tuhan menuntun. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkat Tuhan yang menyertai aku dan menghibur aku. Ini luar biasa, saudara. Tahun Pi Alef ini saya percaya Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan saudara siap menjadi domba-domba kepunyaannya. Domba yang mendengar suara gembalanya. Baik suara gembala secara fisik, pendetamu, baik juga mendengar suara gembala agung kita, yaitu Tuhan. Saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan saudara, saya semakin dekat dan mendengar suara gembala agung saya. Dan Tuhan berbicara lewat pemimpin. Karena Tuhan meneguhkan, Tuhan ordain the leaders, Tuhan ordain the authority. Itu sebabnya, jadilah gembala yang mengasihi gembala agung kita. Jadilah, saudaraku, domba-domba yang mendengar suara gembala agung kita. Sehingga kita menjadi, saudaraku, domba yang tidak tersesat. Domba yang tidak lari-lari. Tahukah saudara, ketika saudaraku gembala melihat domba yang nakal, kadang saudaraku diingatkan pakai tongkat, dididik. Tetapi kalau domba itu tetap nakal dan lari, maka gembala itu akan putuskan kakinya, patahkan kakinya. Bukan gembalanya jahat, tetapi untuk kebaikan domba itu. Digendongnya, dekat dalam dekapannya. Kalau saudara pernah lihat ada gambar gembala yang menggendong saudaraku domba di pundaknya. Itu menggambarkan saudaraku domba yang sedang dipatahkan kakinya. Tuhan sedang mendidik. Hari-hari ini bahkan tahun ini Tuhan sedang memproses beberapa dari saudara. Tuhan sedang mendidik saudara. Tuhan sedang mengembalakan secara khusus. Dalam momen silent solitude, biarkan Tuhan mengembalakan, Tuhan mendidik saudara. Catat itu dalam jurnal saudara. Dan saya percaya, ketika kita punya hati yang mau diajar, hati yang lemah lembut, hati yang sepakat, maka Tuhan akan menyatakan semua kehendaknya, tuntunannya yang terbaik buat kita semua. Ada banyak kita harus melewati masa-masa sesak, masa-masa sengsara, masa-masa penderitaan. Bahkan saudaraku seperti minyak zaitun, kalau saudara pergi ke Getsemani,
buah zaitun itu harus dikeras, harus diremukkan sebelum menghasilkan minyak zaitun yang mahal. Dan saya percaya tahun pembentukan, peremukan buat beberapa saudara akan terjadi. Tetapi jangan lari dari didikan Tuhan dan pengembalaan Tuhan. Karena tongkat Tuhan, dan lamet itu saudaraku, dalam Alep itu, Tuhan sedang mendidik dan mengembalakan saudara. Kalau saudara taat, kalau saudara humble, dan saudara mendengar tuntunannya dan suaranya, dan saudara memperkatakan firman-Nya dan kehendaknya, maka saya percaya tahun ini kita akan melihat saudaraku kedahsyatan Tuhan. You will be amazed at the greatness of God. Amen. You will be amazed. Saudara, ternyata tahun 5781 dalam bahasa Ibraninya adalah Tav Shin Pe Alep. Itu kalau dijadikan satu artinya, you will be amazed. Engkau akan takjub. Ini luar biasa, saudara. Ketika saudaraku tahun Alep ini, di mana tahun Elohim berfirman, tahun Elohim mengajar, mendidik, dan tahun saudaraku di mana kita menjaga mulut kita, maka saudaraku saya percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dan dahsyat. Tuhan indeed saudaraku, He is the way maker. Amen. Indeed He is the promise keeper. Indeed He is the miracle worker. And He is the light in the darkness. Tuhan akan membuka jalan yang baru di depan saudara. Sehingga kita akan kagum melihat Dia. Saudara, Musa ketika dia berdiri di Laut Teberau, bisa saja Tuhan mengerjakan sendirian. Bisa saja Tuhan mengirim angin yang begitu besar dan membelah laut. Tetapi Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa ingat ada tongkat. Tongkat ini melambangkan penyertaan Tuhan sejak Musa dipanggil. Sejak Musa mengalami burning bush experience. Tongkat itu saudaraku sudah berbicara. Sampai itu saudaraku ditanya sama Tuhan. Dan Tuhan mau mengadakan sebuah kolaborasi, kerjasama. Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu. Musa taat, saudaraku. Musa angkat tongkatnya dan tangannya. Dan dia perkatakan janji dan firman Allah. Dan disitulah ketika ada divine collaboration. Ketika ada yod tangan Tuhan di atas, supernatural reality. Bertemu, saudaraku, dengan dunia dalam earthly reality ini. Lewat manusia yang humble. Manusia yang terkoneksi dengan rencana dan kehendak Allah. Maka you will be amazed. Tahun ini kita akan melihat perkara-perkara yang amazed. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk rencana kehendak Allah yang sempurna akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Oh, saudaraku, begitu dahsyat. Saudaraku, Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya jangan takut, jangan gentar, jangan menjadi lemah dan putus asa. Tetap percaya, berharap, berserah, berharap kepada Tuhan. Nantikan firman-Nya, perkatakan firman-Nya, dan alami segala kedahsyatannya. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang baik, setia, dan dahsyat. Terima kasih buat season yang baru, tahun yang baru, buat janji firman-Mu yang akan terlaksana, digenapi, shall accomplish, shall succeed, seperti yang Tuhan kehendaki. Kami percaya semua firman dan janji-Mu tidak pernah akan kembali sia-sia. Tahun ini ya semua akan terlaksana. Tahun ini Engkau akan memberikan nafas kehidupan, pengurapan Roh Kudus, menyegarkan, membangkitkan, mematahkan setiap guk dan belenggu. Bahkan tahun ini Tuhan akan mendidik dan mengembalakan setiap kami. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Hati yang kotor, yang keras, perkataan yang kotor dan najis, tahirkan. Supaya tahun ini Tuhan kami menjaga hati kami. Kami rebuild hati kami rebuild perkataan kami. Bahkan kami akan proyeksikan 1 dekade ke depan. Kami akan mencipta ulang. Kami akan membangun ulang dengan perkataan-perkataan ilahi. Dan kami menantikan didikan-Mu dan pengembalaan-Mu. Tuntun kami Tuhan sebagai gereja-Mu, sebagai keluarga, sebagai anak-anak, generasi demi generasi. Tuntun kami dengan tongkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa banyak hari ini Engkau mau sepakat dan menerima isi hati Tuhan. Tahun yang baru, musim yang baru Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara mau sepakat dan berkata, Tuhan aku mau alami
semua janji-Mu. Aku mau jaga mulutku. Aku mau Tuhan perkatakan yang baik, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kalau itu doa saudara, taruh tanganmu di atas hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, ampuni dosa kesalahanku. Jadikan aku tahir. Aku mau sepakat dan terima isi hatimu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan kesegaran. Supaya kami semua boleh mengalami semua kepenuhan dan janji firman-Mu Tuhan. Bawa kami sebagai gereja-Mu. Di tahun yang baru ini, di season yang baru ini. Kami boleh mengalami dan kami boleh menghidupi bahwa Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan berdaulat, dan semua firman dan janji-Mu akan terlaksana, tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, syukur, kemuliaan. Kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Stay strong and stay blessed.